those with ability and potential. They're not at the bottom of society. They're not the losers. They're the winners. They get absorbed by goals. Pada tahun 2004, Daniel Pipes, pendiri Middle East Forum, yang juga dikenal sebagai dalang gerakan Islamophobia, menulis sebuah artikel yang berjudul Rand Corporation and Fixing Islam. Dalam tulisannya tersebut, Pipes mengaku senang karena harapannya untuk memodifikasi Islam telah berhasil diterjemahkan dalam sebuah strategi yang dilakukan oleh peneliti Rand Corporation yang bernama Cheryl Bernard. Oleh Bernard, misi ini ia sebut dengan istilah religious building, upaya untuk membangun agama Islam alternatif. Sebenarnya, Bernard sendiri mengakui bahwa misi ini sangat berbahaya dan kompleks, dan jauh lebih menakutkan dibanding misi nation building. Sedangkan Pipes menganalogikan misi ini sebagai upaya untuk masuk ke dalam wilayah yang belum terpetakan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya, tulisnya. Sebelumnya, Cheryl Bernard, yang berdarah Yahudi ini juga pernah mencetuskan ide, yaitu sebuah ide untuk mengubah Islam menjadi agama yang pasif dan tunduk kepada pemerintah Amerika Serikat. Serangkaian strategi pun mulai dirancang yang kemudian ia tuliskan dalam sebuah buku. Ia memaparkan konsepnya itu dalam bukunya yang berjudul Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies. Mereka ingin mengubah Islam karena ajarannya yang murni, yaitu dalam ajaran syariat Islam, terdapat konsep di mana tidak akan mengizinkan non-muslim untuk mengendalikan umat Islam, menguasai sumber daya umat Islam, menjajah tanah umat Islam, atau memiliki kekayaan umat Islam. Bagi mereka, yaitu dunia barat, konsep syariat Islam ini adalah masalah besar bagi misi besar dunia barat. Sehingga, harus dirumuskan sebuah cara baru untuk memuluskan agenda barat dalam mewujudkan semua agenda-agendanya. Dan benar saja, gayung pun bersambut. Rancangan baru dari Pipes maupun Bernard ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Amerika Serikat. Presiden George Bush dengan bergembira menyambut strategi tersebut. Dan menariknya, ternyata khilafah menjadi salah satu ajaran dalam Islam yang akan mereka hantam. Dalam sebuah pidatonya, yaitu pada bulan September tahun 2006, Bush mengungkapkan, mereka, maksudnya dunia Islam, berharap untuk membangun utopia politik kekerasan di Timur Tengah, yang mereka sebut dengan istilah khilafah. Khilafah ini akan menjadi kekuasaan Islam yang totaliter, yang akan mencakup semua wilayah berpenduduk Muslim di dunia ini, baik saat ini maupun di masa lalu, yang membentang dari Eropa ke Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Tak hanya itu, dalam pidato yang sama, Bush juga bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi, maksudnya, tidak akan membiarkan khilafah ini tegak di wilayah manapun. Saya tidak akan membiarkan hal ini terjadi, dan tidak ada seorang pun presiden Amerika di masa depan yang akan membiarkannya juga. Jika Amerika Serikat mampu mencegah berdirinya kekhalifahan, maka Amerika akan dengan mudah mengontrol minyak dan sumber daya energi lainnya yang dimiliki di dunia Islam. Amerika juga akan memiliki kekuatan untuk memaksakan kebijakannya di seluruh dunia yang bergantung pada minyak tersebut. Syarat utamanya adalah Amerika harus berhasil menghentikan upaya penegakan kembali kekhilafahan Islam. Dan upaya ini harus berhasil dengan cara apapun, bahkan meskipun harus mengeluarkan semua SDM yang dimiliki Amerika Serikat sendiri, maupun dunia barat secara keseluruhan. Adapun misi yang dicanangkan oleh Bernard adalah bagian dari program perang melawan teror, sebuah perang yang menurut Presiden George Bush dan Menteri Luar Negeri saat itu, Colin Powell, sangat identik dengan Perang Salib. Perang salib ini, yaitu perang melawan terorisme ini, akan memakan waktu yang cukup lama. Dan rakyat Amerika harus bersabar, saya juga akan bersabar, kata Bush dalam pidatonya tahun 2001. Kemudian, pada tahun 2004, dalam percakapannya dengan Presiden Pakistan saat itu, Pervez Musharraf, Powell juga mengatakan,
saya memanggil Presiden Musharraf dan berkata, kami butuh jawaban Anda sekarang. Kami membutuhkan Anda sebagai bagian dari kampanye ini, perang salib ini. This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current. They hope to establish a violent political utopia across the Middle East, which they call a caliphate. Pertanyaannya, bisakah Amerika meyakinkan kaum muslimin di seluruh dunia untuk menerima Islam ala Rand ini? Tentu saja tidak. Dan Rand Corporation pun telah dengan jujur mengakui hal ini. Mereka sebenarnya meyakini bahwa umat Islam telah kehilangan kepercayaan kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat telah kalah dalam perang gagasan dengan dunia Islam. Amerika juga gagal mempromosikan kebijakannya kepada umat Islam yang waspada terhadap niat dan kemunafikan Amerika selama ini, menurut penasehat Pentagon. Maka dari itu, Rand Corp menyatakan bahwa dalam program ini tangan Amerika harus disembunyikan. Sementara, boneka Muslim yang dipilih dengan hati-hati harus berada di garis depan untuk mengantarkan Islam versi baru ini. Lantas, siapa yang akan menjadi boneka Amerika dalam Islam ala Rand Corp ini? Bagi mereka, mitra ideal untuk menjalankan pekerjaan ini adalah Muslim dari dalam komunitas umat Islam yang akan bekerja untuk kepentingan Amerika. Rand melabeli mereka sebagai kaum modernis atau kaum moderat. Ciri dari kelompok modernis ini, menurut Bernard, adalah keinginan untuk memodernkan dan mereformasi Islam agar sejalan dengan perkembangan zaman. Lalu, bagaimana mereka mampu menjalankan misi dari pemerintah Amerika Serikat tersebut? Pertama, Rand merekomendasikan agar Muslim yang memahami Islam sejati dan ingin menerapkan syariat Islam akan disingkirkan dengan melabelinya sebagai fundamentalis, radikalis, teroris, dan ekstremis, pengecut, dan pengacau. Rand memberi saran kepada Amerika untuk mendiskreditkan dan menghina para pengikut Islam sejati ini. Setelah menyingkirkan kelompok fundamentalis, Amerika Serikat akan mengangkat kaum modernis sebagai role model dan pemimpin Islam. Mereka akan memberikan dukungan penuh kepada kaum modernis, bahkan apapun yang mereka minta, khususnya untuk memfasilitasi aktivitas kaum modernis ini. Antara lain, dengan mengontrol sistem pendidikan, pendanaan, liputan media, sehingga kaum modernis bisa menyingkirkan halangan, khususnya perlawanan kaum fundamentalis yang menghambat dominasi Amerika di dunia Islam. Rand juga menyarankan buat role model dan para pemimpin Islam hanya dari kalangan modernis. Mereka harus dipelihara dan ditampilkan secara publik sebagai wajah Islam kontemporer. Kaum modernis yang sangat beresiko menghadapi persekusi oleh dunia Islam karena akan dinilai sebagai penodaan ajaran Islam dan pengkhianatan mereka, harus segera dibangun citranya di publik, yaitu sebagai pemimpin hak-hak sipil yang pemberani, seperti diberikan jabatan penting, sehingga akan memiliki posisi strategis dalam melancarkan setiap misi ini. Publikasikan dan distribusikan karya mereka dengan dukungan biaya, serta dorong mereka menulis untuk masyarakat maupun para pemuda. Perkenalkan juga pandangan mereka ke dalam kurikulum pendidikan di dunia Islam. Beri mereka panggung yang terbaik di publik, buat pendapat dan penilaian mereka tentang pertanyaan mendasar dari penafsiran agama tersedia bagi masyarakat dalam persaingan dengan para fundamentalis dan tradisionalis yang memiliki website, penerbitan, sekolah, institut, dan banyak kendaraan lain untuk menyebarkan pandangan mereka. Untuk strategi jangka panjang, Rand menyarankan agar para boneka modernis ini mampu membuat para pemuda Islam memeluk sekularisme, bangga dengan sejarah non-Islam dan pra-Islam, melalui kurikulum sekolah dan media-media lainnya, termasuk kebijakan-kebijakan dari otoritas negeri Muslim. Dengan demikian, konsep mengenai syariat, jihad, dan khilafah yang benar akan rusak dalam pikiran para pemuda Islam, bahkan membuat mereka benci dan akan menjauhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rand juga menyarankan
agar pemerintah Amerika Serikat juga mendukung pengembangan ormas Islam yang bisa dimanfaatkan. Generasi Muslim berikutnya dapat dipengaruhi jika pesan Islam demokratis bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan media publik di negara-negara yang bersangkutan. Posisikan sekularisme dan modernisme sebagai pilihan tandingan untuk para pemuda Islam yang tidak puas. Fasilitasi dan dorong kesadaran akan sejarah dan budaya pra-Islam dan non-Islam mereka di media dan kurikulum negara-negara terkait. Bantu pengembangan organisasi kemasyarakatan yang independen untuk mempromosikan budaya sipil. Jika kita lihat di Indonesia, semua strategi tersebut sudah dan sedang diterapkan. Namun, apakah masih ada strategi lain? Iya, tentu ada. RAN juga merekomendasikan untuk melakukan upaya perpecahan di dunia Islam dengan menciptakan Islam versi nasionalistik negara tertentu. Kembangkan Islam Barat, Islam Jerman, Islam Arab, Islam Amerika Serikat, dan lainnya. Hal ini membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang komposisi, praktek dan pemikiran yang berkembang di dalam komunitas-komunitas ini. Bantu dalam memunculkan, mengekspresikan, dan mengkodifikasi pandangan mereka. 13 tahun berikutnya, tepatnya bulan Maret tahun 2016, strategi penerapannya di Asia Tenggara kembali digodok di Semarang. Beberapa pakar diundang untuk merumuskannya. Peserta yang hadir antara lain, Indonesia, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga Filipina. Dari Indonesia, hadirlah Wahid Institute dan Ma'arif Institute. Rekomendasi dari forum tersebut dituangkan dalam sebuah laporan, yang berjudul Counter Narrative for Countering Violent Extremism, atau CVE in Southeast Asia, yang dirilis oleh Hidayah Center, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Uni Emirat Arab, yang lahir atas inisiatif sebuah forum global atas pimpinan Inggris. Dalam laporan tersebut, telah merekomendasikan 3 ajaran dalam Islam, yang harus dimodifikasi, yaitu khilafah, jihad, dan al-wala, wal-bara. Lebih serampangan lagi, modifikasi ajaran Islam tidak hanya dilakukan dengan mengubah definisinya. Namun, Amerika Serikat juga menyarankan agar penggunaan beberapa istilah-istilah Islami mulai dihindari, seperti jihad, syariah, dan ummah. Sebagaimana yang ditulis dalam laporan yang telah dirilis oleh Dewan Penasihat Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat pada tahun 2016. Selain itu, rekomendasi lainnya adalah dengan mengembangkan Islam dalam konteks lokal atau nation state. Seperti Islam Indonesia, bukan Islam di Indonesia, Islam Arab, bukan Islam di Arab, Islam Jerman, bukan Islam di Jerman, Islam Malaysia, bukan Islam di Malaysia, dan lain sebagainya. Kemudian, narasi yang lebih dikedepankan adalah narasi toleransi serta pluralisme, bahwa Islam juga sama dengan agama-agama yang lain. Jangan lihat apa agamamu, tapi lihat apa yang dikerjakan temanmu pada kita. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk membangun identitas Islam lokal tersebut, antara lain dengan mengembangkan materi khutbah dengan konteks lokal yang mengedepankan tema-tema toleransi, perdamaian, hak perempuan, dan seterusnya. Ini pula menjadi pesan yang disampaikan oleh Miss Universe 2019 kepada seluruh perempuan Indonesia. Rekomendasi lebih detail dirilis pada bulan Agustus tahun 2016 dengan judul Undermining Violent Extremist Narrative in Southeast Asia, A How to Guide. Laporan tersebut berisi panduan yang lebih praktis dalam mengimplementasikan strategi di atas. Sasaran utama dari proyek ini adalah pemuda dan wanita. Kemudian, agar pesan-pesan dan narasi tersebar lebih efektif, mereka menyarankan penggunaan tokoh agama yang bisa digalang untuk menyebarkan Islam alternatif ini. Untuk media penyebarannya, dilakukan mulai dengan menggunakan media sosial, televisi, film, radio, media cetak, komik, buku, hingga kegiatan-kegiatan diskusi. Terakhir, sebagai tambahan informasi, dalam bukunya yang berjudul Islamophobia and the Politics of Empire, Prof. Dipa Kumar menjelaskan tentang dua skenario Islamofobia, yang menurutnya berakar dari narasi Paus Urbanus pada saat Perang Salib. Saat itu, Paus membangun narasi yang menggambarkan Islam dan Nabi Muhammad dengan begitu buruk. Hal ini dilakukan untuk memobilisasi warga Eropa agar mau melakukan perang salib, dan untuk mencegah mereka agar tidak masuk Islam. Kumar menjelaskannya dengan istilah Islamophobia konservatif dan Islamophobia liberal. Istilah Islamophobia konservatif mungkin cukup familiar bagi kita. Ialah mereka yang memandang bahwa Islam secara intrinsik adalah agama yang buruk, musuh bagi kemodernan, kebebasan, dan semacamnya. Sementara Islamophobia liberal, jelas Kumar, dilabelkan kepada mereka yang muncul dalam retorika lebih lembut. Meski sebenarnya tidak kalah jahatnya, mereka membaginya dengan munculnya istilah Good Muslims, atau Islam ramah, dan Bad Muslims, atau Islam garis keras. Good Muslims, atau Islam ramah, adalah umat Islam yang mau bekerja untuk Barat, mau menerima konsep-konsep Barat. Atau dalam bahasa lain, umat Islam yang tidak mengganggu kepentingan Barat, bahkan rela membantunya dengan adanya imbalan. Kumar juga menganalogikan pendekatan Islamofobia liberal sebagai penjajahan berbulu domba. Jadi, jika hari ini kita mendapati begitu banyak fenomena industri kebencian pada Islam dan ajarannya, dengan berbagai tingkatannya, tidak perlu heran. Ada sebuah skenario global yang sangat besar dengan dana miliaran dolar, yang saat ini sedang dijalankan, sebagai tindak lanjut dari kebencian ratusan tahun yang bermula dari perang salib di masa lalu. Islam is a term that we hear in the media. Islam is a doctrine found in the Quran, Sirah, like Muhammad, and the Hadith tradition. That is the Islamic doctrine. That is Islam. That is the real Islam. Real Islam is not modern. It is what it is. Islam. It's not extreme, it's not modern.